Namanya pas pertama dia datang nyukur kayak nggak puas gitulah hasil cukuran, sedangkan itu cukur belum beres. Nah di situ dia marah, tiba-tiba bilang pitak. Nah padahal itu belum beres, kaget juga. Setelah itu dia marah, lempar lempar selimut, terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk lah, mukul. Sempat ngancem-ngancem gak, Bang? Sempat dia bilang gini sih, pas di pojok ya, tuh ada gunting tuh, kalau ini tusuk-tusukan aja, dia bilang gitu, sempat bilang gitu. Ini si terduga pelaku ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya potongan di sini? Sebelumnya kayaknya baru 2 kali sih. 2 kali, selama saya 7 tahun dia baru 2 kali kesini. Nggak sering-sering banget. Karena saya juga nyukurin dia baru 2 kali. Ini kalau boleh tahu warga sekitar sini atau? Kalau itu kurang tahu juga Bang ya, soalnya dia jarang nyukur kesini juga, baru 2 kali doang. Kalau dipukul sih belah sini, deket kuping, area kuping, terus keinjak juga, sama agak ketoyor ke pojok. Ada rencana hari ini mau laporan ke Polsek Cilandak. Ada dulu orangnya, tahu Tuhan? Tahu. Ini ya. Kau videokan aku kena kau kena. Sini aku orang sini ya. Buka aja saya Al-Bari Foundation. Buka aja saya. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan? Tahu. Ini ya. Lihat nih. Kita mau jemput pasien. Ayo BBM, arah BBM. Di jalan, cuma pesan nunggu. Arah BBM. Lu nunggu. Arah BBM, lu ikutin gua. Jalan. Lu ikutin gua sekarang. Sekarang aja gua di sini mereka mau turun. Tanggal 10 Mei jam 11.
Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah, kita posisinya itu jumper aja, cuma potong-potong gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja karena posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga gitu. Nah, setelah itu si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih kok ke tengah-tengah, udah mulai apa ya, pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah, setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok, terus nendang-nendang mobil, sampai mobil kita itu ada penyok ya. Kita udah ngirim bukti juga ke polisi bahwa ada kerusakan di ambulan gitu. Jadi kita notice ke masyarakat bahwa ambulan itu prioritas, ada maupun tidak ada pasien, kendaraan prioritas itu harus didahulukan gitu sih Mas. Alasan si terduga pelaku ini melakukan penghadangan itu kenapa katanya Mas? Nah, kalau untuk alasannya kami belum mengetahui secara detail ya, karena kan itu persepsi pribadi si pelaku. Tapi yang kami notice pelaku itu tidak suka. Jadi ketika tim Al-Bahri Foundation nyalakan rotator atau sirine gitu, mereka tidak suka, kemudian minta untuk dimatikan gitu. Itu sih. Ada omongan apa sih dari pelaku? Sempat ada pengancaman juga, pengancaman awas kalau misalnya diviralkan saya anak sini, saya akamsi lah, dia bilang akamsi, kamu udah nggak usah, kamu bakal kena sama saya gitu. Udah sempat ada pengancaman, terus pemukulan dan lain sebagainya sih Mas. Dia melakukan pengejaran dan penghadangan itu berapa jauh Mas? Kalau untuk pengejaran hampir 500 meter lah mungkin Mas. Mbak, 500 meter dia. Terus kalau untuk yang ambulannya sendiri, dia melakukan apa aja untuk ambulannya sendiri? Nendang, terus kemudian motong menghalangi jalan dan lain sebagainya sih. Nendangnya berapa kali? Dua kali kayaknya, 2 kali nendang sampai penyok. Waktu itu mau jemput pasien apa? Jadi pasiennya itu kondisi kita sebelumnya itu naik mobil pribadi. Karena pas kita evakuasi pakai mobil pribadi, ternyata kita antar sampai ke rumahnya, wajah si korbannya ini matanya itu buram. Saya bilang kalau kayak gini harus dibawa segera untuk ke rumah sakit karena udah stroke ringan, jadi susah untuk pakai mobil pribadi. Kita ambil ambulan, kita bawa gitu. Ketemulah si pelaku ini, terduga pelaku ini. Pelaku sempat diajak untuk ikut ya? Ya, kita sempat. Itu gimana tuh Mas? Jadi kita sempat ajak pelaku untuk ikut, untuk ikut masuk ke dalam mobil ambulan ya, karena supaya dia percaya nih bahwa kita benar-benar melakukan penjemputan gitu. Akhirnya nggak mau. Sampai di ujung Juanda itu? Iya, sempat ngikutin di Juanda, tapi pas kita putar balik nggak ngikutin lagi. Akibat insiden itu telat Mas? Iya, jadi karena kan ada benturan, si pasien ini punya berdarah di kepala ya. Jadi kan kita memang sebenarnya melakukan evakuasi itu secepat mungkin. Kita udah coba menghindar dari si pelaku, tapi pelaku ini masih tetap bersikukuh untuk memberhentikan kami ini. Sempat ada penendangan, makanya pas lihat udah penyok, wadah nggak bisa didiemin nih. Tuh, makanya terjadilah kejadian yang viral di media sosial ya. Akibatnya telat berapa lama Mas pasien? Mungkin ada 15 menit. Sempat lama juga karena pelaku
Kita dapat informasi ada manusia silver yang dia itu kan ngamen ya, konsepnya dia ngamen tapi sambil menodongkan senjata tajam. Jadi di situ kita langsung saya APP lalu anggota seluruhnya, kemudian kita langsung lidik, kita cari tahu di mana keberadaannya karena begitu kita cek di persimpangan itu sudah tidak ada. Jadi lidik langsung ya Astungkara sebelum 24 jam sudah bisa kita amankan. Kalau dari hasil pemeriksaannya untuk alasan dia Pak menodongkan pisau itu karena apa? Ya, jadi dia ya namanya juga ini kan dia nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya kalau dari dia. Cuman kan kita masih dalami dulu biar tidak salah juga nanti karena tadi pagi kita masih meriksa terus karena BB kan kayak kemarin itu BB baru beberapa yang ditemukan. Kalau untuk tujuannya sebenarnya kalau dia sendiri secara langsung sampai dengan sekarang belum menyebutkan ya tujuannya dia, tapi ya memang dia ngamen ambil bawa begitu, dia tidak bilang ada tujuan tertentu tujuan khusus. Namun ya bagaimanapun tetap akan kami dalami biar lebih jelas nanti tujuannya. Setelah bekerja dia memang sehari-hari apa ya kayak tinggal di bedeng-bedeng kosong, bangunan-bangunan yang sudah kosong yang tidak digunakan, yang tidak berpenghuni gitu. Kalau Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.